Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan lain sebagainya. Di perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang jet tempur Eurofighter Typhoon yang kabarnya akan diakuisisi Indonesia dari negara Austria. Berikut ini kita akan mengulas tentang plus dan minusnya jika kita membeli jet tempur bekas ini. Tentunya segala sesuatu hal tak pernah terlepas dari yang namanya plus minus, positif dan negatif. Seperti contohnya, seseorang manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Maka dari itu kita akan membahas poin plus yang pertama. Poin plus yang pertama ada di usia pakai yang masih panjang. Pesawat ini terbilang paling jarang diterbangkan di antara negara-negara lain yang memiliki jet tempur Eurofighter Typhoon juga. Austria terbilang cukup jarang mengoperasikan jet tempur satu ini, baik dalam misi pelatihan, patroli, misi pengintaian, dan lain-lainnya. Kabarnya Austria sendiri jarang mengoperasikan jet tempur Eurofighter Typhoon miliknya. Alasannya ada di biaya operasi yang cukup tinggi dan mengingat Pulau Jawa yang lebih besar dari wilayah negara Austria sendiri. Mungkin mereka hanya berpikir membuang-buang uang jika sering mengoperasikan jet tempur sebanyak itu di wilayah yang tidak terbilang besar. Tapi jika melihat ke belakang, Su-27 dan Su-30 milik Indonesia, biaya pengoperasiannya terbilang cukup tinggi, tapi kita masih mampu mengoperasikannya. Jadi jika kita memiliki jet tempur ini, kita mungkin masih bisa mengoperasikannya dengan sangat baik. Tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke poin plus yang kedua. Kondisi pesawat masih sangat baik karena hanya difungsikan untuk misi patroli udara di ketinggian menengah dan ketinggian atas, sehingga tingkat stres rangka pesawat akibat terbang rendah dalam misi penyerangan darat sangat minim. Sebuah pesawat dapat mengalami tingkat stres rangka pesawat tersebut jika sering digunakan di ketinggian rendah, seperti contohnya misi penyerangan darat dan lain sebagainya. Poin ketiga, harga yang bisa ditekan. Mengingat pesawat satu ini merupakan barang bekas pakai, maka dari itu kita Indonesia bisa menekan harga yang lebih rendah. Mengingat kantong Indonesia yang dana militer kita ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu minim. Tentu ini bisa menghemat dana pengeluaran militer Indonesia. Itu tadi dari sisi positif atau sisi plus yang kita dapat jika kita mengakuisisi jet tempur tersebut. Dan pasti ada sisi negatif dan sisi minusnya. Kita akan lari ke pokok pembahasan pertama tentang minus yang akan didapat Indonesia. Pertama, hanya memiliki kursi tunggal. Tidak adanya varian tandem atau dual kursi dan hanya ada varian kursi tunggal. Tentu ini bukan sesuatu hal yang terlalu bermasalah, tapi jika mengulik lebih dalam, tentu ini masalah. Mengingat hanya adanya varian kursi tunggal, tentu pelatihan pilot-pilot TNI AU akan sangat bergantung pada Jerman, negara yang memiliki Eurofighter Typhoon yang sama dengan yang dimiliki Austria. Menjadi minus utama karena proses pelatihan, kemampuan, dan kecakapan pilot TNI AU akan mudah terbaca oleh negara lain. Berbeda halnya jika kita memiliki varian kursi ganda, maka kemampuan pilot TNI AU hanya akan terbatas pada beberapa pilot asing saja.
dan sisanya akan dilatih oleh pilot TNI di dalam negeri yang telah lulus pelatihan pilot asing luar negeri. Penjelasannya adalah, maka pilot TNI AU yang berangkat pada gelombang pertama untuk pelatihan jet tempur Eurofighter ini akan pulang dan membawa sertifikasi sebagai pilot Eurofighter, dan sisanya yang ada di gelombang-gelombang berikutnya bisa dilatih dalam negeri oleh pilot-pilot dalam negeri sendiri. Tentu hal ini tidak menjadi sesuatu hal yang bermasalah di mata beberapa orang, tetapi kecakapan dan kemampuan seorang pilot menjadi rahasia sebuah negara. Dua, kemampuan avionik yang harus jelas. Mengingat Eurofighter Typhoon diproduksi 3 gelombang produksi yang berbeda kapasitas tempur serta kemampuan avioniknya. Gelombang pertama, Blok 2 dan Blok 5. Gelombang kedua, Blok 8, 10, 15, dan 20. Blok ketiga, yang terbaru dan tercanggih dari varian Eurofighter Typhoon. Sedangkan yang akan dibeli Indonesia ada di posisi varian gelombang pertama, yaitu Blok 5. Kabarnya pada tahun 2013, Austria telah mengupgrade Eurofighter Typhoon ini ke kemampuan yang sudah maksimal untuk varian gelombang 1. Yang perlu dijadikan pertanyaan adalah, apakah kemampuan Eurofighter yang akan dibeli Indonesia ini dapat ditingkatkan ke varian gelombang ketiga untuk mengusung teknologi avionik terbaru dan terkini untuk bersaing dengan jet tempur berteknologi terbaru saat ini? Tentu ini jadi sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Jika Eurofighter Typhoon milik Austria ini tidak bisa diusung untuk teknologi terbaru dan avionik terbaru, lalu untuk apa kita membelinya? Jelas itu lebih baik untuk kita mengupgrade F-16 milik kita, mengusung teknologi avionik terbaru generasi 4/5. 3. Perlengkapan avionik pada Eurofighter Typhoon Austria tidak selengkap Eurofighter Typhoon negara pembeli lainnya. Tidak dilengkapi perangkat penjejak pasif Infrared Search and Tracking System, disingkat IRST, yang disebut Passive Infrared Airborne Track Equipment, disingkat PIRAT. Padahal perangkat sensor tersebut merupakan salah satu keunggulan Eurofighter Typhoon. Fungsi dari radar itu sendiri adalah dapat menjejak pesawat musuh dari jarak jauh tanpa harus menghidupkan radar yang dapat berpotensi diketahui musuh dengan perangkat radar warning receiver. Sedangkan perangkat IRST dimiliki oleh jet tempur Assault Rifle milik Prancis, F-35 Lightning II milik Amerika, MiG-29 Falcrum milik Rusia, dan Su-27 30-35 Flanker milik Rusia. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia mengharapkan sebuah jet tempur yang akan datang ke Indonesia merupakan sebuah jet tempur terbaik dan memang pilihan terbaik. Dan keputusan ada di tangan Bapak Menhan. Dan semoga Bapak Menhan dapat memilih sebuah jet tempur terbaik untuk Indonesia. Dan keputusan Bapak Menhan merupakan keputusan yang terbaik. Oke, sekian, terima kasih perjumpaan pada kali ini. Tinggal jejak kalian di video ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa, jika ada masukan kritikan tentang admin, tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.